Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngevlog tentang honorer ya. Sebelumnya saya kenalin, saya Esi ya. Nah, ini biasanya saya menulis berita-berita soal honorer. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang cerita di balik berita. Nah, kita sekarang teman-teman honorer pada tahu kan ya, kemarin Presiden Jokowi sudah mengumumkan sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa tahun ini akan dibuka 2,3 juta seleksi CASN. Nah, CASN itu ada PNS maupun P3K. Nah, kalau tahun lalu pemerintah hanya memfokuskan penerimaan CPNS itu untuk instansi pusat. Nah, tahun ini dibuka baik pusat maupun daerah. Nah, berapa informasinya itu sekitar 2,3 juta. Ini angka yang sangat luar biasa. Walaupun saya yang mengikuti berita honorer ini sejak 2007, bagi saya ini angka yang sangat fantastis dan gak masuk akal menurut saya. Karena apa? Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah itu hanya mampu tuh mau rekrut honorer itu sekitar per tahunnya itu sekitar 500.000, itu paling tinggi. Nah, sebelum-sebelumnya itu hanya sekitar main 100 sampai 200.000. Tetapi di era Pak Jokowi kemudian ada program 1 juta P3K. Nah, 1 juta P3K dan itu akan dituntaskan tahun ini. Nah, yang menarik di sini adalah formasi untuk Tendik ya. Tendik itu sebenarnya itu tenaga kependidikan dan dia akan dia selama ini tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Jadi dia dari PPK 2021 sampai 2023, Tendik itu seperti penjaga sekolah, kemudian laboran, kemudian security, tenaga administrasi itu jarang sekali terrekrut. Walaupun sebenarnya pemerintah itu tahun 2021 sampai 2023 dia tuh ada formasi untuk seperti laboran kemudian pustakawan itu ada, tenaga kearsipan itu ada. Dia masuk di PPK teknis, tapi banyak teman-teman honorer yang suka mempertanyakan ke saya, Mbak Esi, Tendik itu apa sih? Kok nggak masuk? Padahal dia ada di dalam formasi PPK tenaga teknis. Nah, tetapi sejak 2021, 2022, 2023, ketika perekrutan P3K digaungkan oleh Mas Nadiem ya, itu dia formasinya itu sedikit, nggak ada sampai 100.000 untuk daerah ya. Nah, tahun ini akan dibuka sekitar, sebentar saya cek data ya teman-teman biar nggak salah kutip. Nah, untuk Tendik itu sekitar mana nih saya. Nah, Tendik itu masuk di dalam PPK teknis 2024 yang dialokasikan sebanyak 547.416. Ini angka yang sangat besar. Dan kalau teman-teman bertanya, berapa sih Tendik itu? Nah, itu sementara digodok oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi ya. Karena di situ ada kita tahu bersama penjaga sekolah, kemudian security itu, mohon maaf ya, pendidikannya itu kebanyakan bukan S1 maupun diploma. Ya. Nah,
Tapi teman-teman jangan khawatir, bagi lulusan SD itu pemerintah sudah melakukan kebijakan yang sangat populis, yaitu dengan keluarnya surat dari Menteri Pan-RB itu sudah dilayangkan pada Desember 2023 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan CASN baik PNS maupun P3K itu di tenggat 31 Januari. Dan untuk P3K itu hal yang sangat yang bagi saya itu yang mengikuti honor itu sejak lama, ini kebijakan yang luar biasa karena setelah bertahun-tahun untuk tenaga teknis itu ada mengakomodir untuk lulusan SD. Jadi setiap kepala daerah itu diwajibkan untuk mendata honorer-honorer yang lulusan pendidikannya sekolah dasar. Nah, jadi kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Teknis ya, namanya Bu Narubaiti, dipanggil Bunda Nur. Itu mereka tuh berjuang terus meminta ke pemerintah agar yang lulusan SMA itu diakomodasi. Ya, biar yang teknik itu tenaga administrasi di sekolah maupun di instansi itu yang pendidikannya itu tidak sampai SMA itu terakomodir. Nah, alhamdulillah Menteri Pan-RB ini mengakomodasi itu. Jadi yang lulusan SD itu akan diusulkan untuk mengisi formasi PPK 2023 untuk formasi teknis. Nah, lantas banyak bertanya, apakah angka 2,3 juta itu akan diselesaikan tahun ini ya? Dari 2,3 juta itu ada 1,6 juta itu P3K dari P3K ya. Nah, 1,3 juta itu P3K untuk instansi daerah. Selisihnya itu P3K instansi pusat. Jadi itu ada guru, dosen, kemudian tenaga teknis, penyuluh dan sekian dan macam-macam ya. Nah, kalau menurut saya ya, kalau itu kan mereka suka tanya, Mbak Isi masuk akal nggak itu? Bagi saya, ini saya mengingatkan kembali pada kejadian tahun 2019, di mana saat itu ketika setiap pilpres ada kebijakan perekrutan P3K waktu itu tahun 2019 ya. Nah di situ itu belum ada regulasi, tahu-taunya pemerintah tiba-tiba langsung melakukan perekrutan sekitar waktu itu 150.000 honorer K2 menjadi P3K. Padahal saat itu regulasi kayak tentang Perpres tentang gaji dan Perpres tentang jabatan apa saja kan di situ belum ada sama sekali. Alhasil setelah Presiden Jokowi terpilih untuk yang tahun kedua ya, periode kedua ya, itu yang angkatan PPK 2019 baru bisa diangkat tahun 2021. 2021. Jadi mereka menunggu 2 tahun untuk diangkat. Nah, yang dari kejadian itu saya jadi berpikir apakah 2,3 juta itu akan senasib sama seperti yang 2019. Artinya Presiden melempar wacana akan merekrut 2,3 juta CASN, di mana 1,6 juta itu untuk P3K. Itu dibikin berapa tahun gitu teman-teman, honorer ya. Jadi kita sekali lagi ketika mendapatkan suatu berita baik, kita harus menganalisis lagi, maka itu masuk akal. Ya katakanlah nanti tahun ini akan diluluskan semuanya, misalnya ya 2,3 juta, tapi pengangkatannya kembali lagi ke duit, tapi
cuan-cuan. Apakah itu tergantung? Kita kembali lagi ke anggaran negara ya. Karena saya sebagai jurnalis melihat dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi kan tidak terlalu berat ke ASN ya, pengadaan PCASN tuh dia kurang terlalu peduli gitu. Beliau hanya lebih ke infrastruktur. Nah mungkin di akhir masa jabatan ini beliau ingin menebus yang 10 tahun itu loh kawan-kawan. Jadi dia pengen menunjukkan, ini loh saya ingin mengukir prestasi di akhir masa jabatan saya, bahwa saya bisa merekrut sekitar 2,3 juta. Ini angka yang fantastis benar. Selama dan terbesar dalam sejarah. Waktu 2018-2019 1,3 juta. Nah ini 2,3 juta. Jadi hampir 100% peningkatannya itu. Dari 1,3 juta ke 2,3 juta. Berarti ada penambahan 1 juta. Nah jadi teman-teman, saran saya kita boleh bergembira atas kebijakan ini, tapi sekali lagi teman-teman menganalisis kembali apakah itu masuk akal atau enggak, dan jangan terlalu berharap banget. Saya sebagai penulis menuliskan apa adanya, tapi saya juga menganalisis bahwa angka itu kita harus berhitung lagi, bahwa ketika program 1 juta P3K yang sudah ditelurkan 2020-2021 itu baru akan tuntas di 2024. Itu 1 juta aja ya, apalagi ini 2,3 juta. Apakah itu akan menjadi 2 periode yang presiden terpilih atau diselesaikan 2024? Kita lihat saja nanti dan tunggu info-info berikutnya dari saya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Selalu ikuti perkembangan terkini dari SCTV. Assalamualaikum.